Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam solidaritas untuk kita semuanya. Kita bertemu lagi dalam acara ngoceh, ngobrol perkara receh. Ya, jangan lupa subscribe yang belum subscribe, jangan lupa komen, jangan lupa likes, komen dan subscribe. Kita akan terus mensosialisasikan melalui podcast terkait dengan agenda PUK, SPKP, SPSI, PT Sumira Indonesia. Dan hari ini santai saja, ada beberapa isu yang sudah berkembang di lapangan, ya, yang mungkin kita sedikit ada klarifikasi dan harus klarifikasi terkait isu-isu tersebut, program-program yang akan kita lakukan di tahun-tahun ini atau tahun-tahun ke depan. Kita hari ini karena kita kaitannya dengan kesejahteraan, maka saya ngobrolnya sama bidang kesejahteraan, Bung Iwan Nugroho. Bidang Kesra PUK, SPKP, SPSI, PT Sumira Indonesia. Terima kasih atas undangannya dari siapa yang ngundang? Dari Wali lah, kemarin kan ngundang katanya untuk bertemu kapan nih? Ah gitu ya. Ngobrol-ngobrol. Ya, alhamdulillah lah sudah bisa duduk di sini untuk dengan host paling luar biasa tentunya. Fenomenal di ya. Surindo. Biasa aja ngobrol lah, nyantai aja gitu lah. Gak usah nama sih karena teh? Nggak usah terlalu formal. Formal lah. Formal segala. Kayak biasa. Kita bicara masalah ini dulu. Rencana bantuan dana pensiun. Oh iya. Kemarin kan dibahas tuh di komisariat tuh ya. Dan informasinya sudah ada nilai berapa. Ya. Tetapi sebelum ke nilai saya juga kan tidak terlibat ya. Ya. Benar. Saya nggak terlibat saya. Tapi ini programnya bidang kesejahteraan. Siap. Urgensinya apa? Kok tiba-tiba ada bantuan untuk karyawan yang ter-PHK? Ya. Urgensinya apa? Awalnya bagaimana itu bisa muncul? Ya. Yang jelas untuk awalnya kalau bicara tadi bantuan pensiun gitu ya, karena memang sebenarnya kita semua kita semua bakal mengalami pensiun kan gitu ya, ataupun pasti. PHK lah, bukan pensiun bahwa kita semua akan mengalami PHK, entah itu mau PHK-nya di mana, entah itu nanti ya pensiun ataupun PHK ringan, meninggal, unfit dan sebagainya. Itu namanya PHK gitu aja ya. Namanya kan PHK kan gitu ya. PHK. Terus penyebabnya muncul apa aja? Bagaimana sih untuk kita bisa ada tabungan untuk kita sendiri. Itu kan bagian dari bagaimana kita juga menumbuhkan rasa solidaritas ya untuk atas sesama anggota yang memang selama ini itu juga hal yang baru yang belum ada. Jadi kalau bicara tadi disampaikan urgensinya apa sih? Ya sebenarnya urgensinya itu kita menumbuhkan rasa solidaritas antar sesama. Yang pertama. Yang keduanya yaitu bagian dari tabungan kita sendiri gitu ya. Tabungan kita sendiri untuk uang saku kita lah gitulah. Jadi ketika kita keluar dari sini kan terkadang ya maaf ya ada juga gitu ya. Misalkan case yang seperti tadi disampaikan, mungkin saya ya sampelnya untuk PHK ringan nih, PHK ringan ataupun PHK berat itu kan terkait pesangon. Terkadang untuk PHK ringan sendiri habis tuh di koperasi kan gitu ya. Bawa koperasi. Ya kan itu urusan dia sendiri, atau kan karyawannya sendiri. Sendirinya. Tapi kan itu kan menjadi salah satu ya mungkin buat uang saku cukup lah untuk bekal gitu kan salah satunya. Tapi satu poin juga terkait untuk yang sakit, untuk yang meninggal itu kan bagian dari kita menumbuhkan empati ya kepada teman-teman kita juga yang terkena PHK di
PHK tersebut gitu loh. Ya artinya kan itu kayak semacam bukan uang dari organisasi ya. Ya, bukan. Tapi itu uang tabungan, uang kencelengan yang dari teman-teman kita. Misalkan kita nih ada yang pensiun, kemudian saya ngasih. Nah, suatu saat saya pensiun juga bakalan dikasih sama yang lain akan gitu kan. seperti itu. Jadi, Ya, artinya kan bukan dari organisasi, dari Bukan. kita untuk kita. ya, Kalau tabungan, kalau dibilang tabungan, karena kan menurut saya tabungan masa pensiun atau tabungan kehilangan pekerjaan itu kita sudah nabung ya, dari ke masuk lewat BPJS kalau tabungan. Apakah itu masih kurang? Kan ada JHT, ada kita tabungan jaminan kehilangan pekerjaan, ada jaminan pensiun, kan sudah ada. Kita sudah nabung, kenapa harus nabung lagi? ya mungkin kalau bicara tabungan memang yang tadi sampaikan memang kita sudah nabung. Tetapi kan ketika untuk proses itu mungkin akan lebih lama kan gitu ya. Jadi salah satunya yang melatar belakangi ketika prosesnya tentunya terkait BPJS, terkait jam sostek dan segala macam itu prosesnya kita lebih lama. Nah terus kalau yang ini apa yang kita gulirkan sekarang itu kan ada beberapa nilai lebih lah gitu, ada nilai lebih yang setelah proses itu mungkin bisa cepat, bisa langsung diterima kan gitu ya. Jadi itu kan bagian meskipun nilainya mungkin nggak sebesar apa yang sudah kita tabungkan, tetapi kan salah satunya dari proses yang nambah lah ya, tadi itu menambah nilai lah. lebih gitu aja. Seetik nambah. Seetik nambah lah kan gitu. Terus untuk yang meninggal, karyawan meninggal terkait dengan tadi Pak Iwan bilang empati, kita juga sudah ada bantuan duka. Ya, memang. Ya. Terus gimana? Sekarang berarti ada double dong, bantuan duka juga, ada bantuan PHK kehilangan pekerjaan juga, PHK karena meninggal. Ya, tentunya. Berarti double dong. Ya, double. Ya. Jadi terkait yang meninggal itu menjadi double karena tetap semua esensinya bantuan PHK. Jadi semua yang terkena PHK di poin manapun itu ya tetap itu harus dapat kan gitu. Karena itu kan bagian dari ketika dia masih hidup kan dia juga sudah menyumbang kepada teman-temannya. Kan seperti itu, katakanlah seperti itu. Jadi ketika dia sudah mungkin ketika masih hidup dia juga sudah menyumbang kepada teman-teman. Kalau tadi bicara kita sudah ada bantuan duka ya, itu kan program yang lama, program yang memang sudah ada gitu ya. Kalau sudah ada dan itu kita akan tambahkan dengan program baru ini. Dengan program baru ini tentunya juga bukan yang memberatkan karena kembali lagi yang tadi disampaikan tidak memberatkan dari teman-teman karena ini bagian dari kita akan kembali ke kita gitu. Dari kita akan akan tetap kembali ke kita. Tetapi kalau bicara wah mudah dong nanti pengennya cepat ya kan itu bukan suatu pilihan gitu ya. Bantuan duka sama bantuan pesangon ini tentu beda ya. Ya tentu beda. Kalau bantuan pesangon yaitu kejadiannya untuk case-case yang kita saja karyawan. Kalau bantuan duka kan ada keluarga karyawan kan. Keluarga karyawan. Jadi kalau untuk yang bantuan PHK ini hanya buat karyawan saja kan gitu, buat karyawan yang meninggal sehingga tadi saya sampaikan sebenarnya ya itu tetap maupun kita yang terkena PHK meninggal itu bagian tabungan kita dengan tambahan buat keluarga kita nantinya atau buat anak ahli waris nantinya kan seperti itu. Buat ahli waris. Ya, buat ahli waris seperti itu. Ya. Jadi ini kalau saya garis bawahi tabungan. Kalau bantuan ya bukan bantuan karena itu dari saya untuk saya, dari kita untuk kita gitu. Ya, seperti kalau itu. Bantuan mah kan tidak ada harapan untuk kayak bantuan duka. Bantuan duka itu kan tidak berharap dong. Tentunya seperti itu. Ya, semua orang pasti kalau ditawarin nggak berharap, cuman karena itu dari rasa empati, rasa sosial, bantuan itu sosial. Jadi kalau pensiun ini ya maksudnya ini dana tabungan namanya apa gitu yang pas, bukan kalau menurut saya bukan bantuan pesangon, bukan. Karena itu bukan bantuan menurut saya. Karena itu silih silang kayak kencelengan. Silih ganti. Saya besok pensiun PHK, misalkan PHK ringan. Ya, kemudian teman-teman nabung. Suatu saat teman-teman juga pasti kena PHK walaupun PHK-nya tidak PHK ringan. Walaupun teman-teman PHK-nya mungkin PHK karena sakit, PHK karena pensiun, tapi dia tetap akan mendapatkan itu. Tapi kan saya sudah keluar. Ya kan saya sudah keluar, saya nggak bisa bantuin. Misalkan Pak Iwan PHK ringan sekarang, saya bantuin kan?
Tetapi saya nanti pada saat saya PHK ini kan Pak Iwan sudah nggak ada. Ya itu kan bagian dari istilahnya apa proses ya. Ketika disampaikan, ketika saya sudah bantu ya itu kan bagian dari keuntungan, mungkin keuntungan buat wali, tetapi mungkin kerugian buat yang lainnya kan gitu ya. Tetapi maaf, ada untung rugi. tetapi terkadang nggak begitu Pak, kan ya tadi sampaikan ya tabungan bisa jadi nanti nominal naik kan gitu ya. Kalau karyawannya bertambah, anggotanya bertambah. Itu. Kalau misalkan karyawannya nggak bertambah, kan kalau yang sekarang terjadi kan berkurang nih. Ya kemungkinan ada pikiran yang tadi disampaikan. Yang sudah bantu sekarang, kebetulan yang belum nih katakanlah yang belum, karena nanti juga saya baru bantu setahun, terus besok saya udah pensiun, udah keluar. Nah itu kan nggak ada ke saya kan gitu ya. Memang nggak ada ke saya, tapi kan nanti ada dari teman-teman yang lainnya kan gitu. Tapi ketika bicara apakah ini ada kerugian, ya sebenarnya nggak ada kerugian, nggak ada yang dirugikan gitu. Karena kita dari awal komitmen bahwa ini menjadi tabungan kan gitu ya, menjadi tabungan. Nah, kalau bicara nominal apakah ini nanti bisa naik? Ya bisa saja. Kan itu kan gimana nanti komisariat ya. Tentunya sebagai perwakilan dari anggota yang selama ini juga segala yang diputuskan yang akan digulirkan, kebijakan-kebijakan yang digulirkan oleh serikat pekerja ataupun dari perusahaan itu atas dasar dari kesepakatan disepakati oleh komisariat kan tentunya ya. Jadi kalau saya menangkap ini lebih ke dana solidaritas organisasi. Seperti itu mungkin lah ya karena ada saling bantu kan. Saling bantu buat teman-teman yang kena PHK dari rekan-rekan, kemudian kita juga nanti kena PHK juga ada bantuan juga. Ya kalau menurut saya sih cocoknya dana solidaritas. Dana solidaritas gitu ya. Karena memang latar belakang yang tadi saya sampaikan ya Pak, jadi menumbuhkan solidaritas antar sesama dan juga memberikan empati ya, menumbuhkan empati kepada teman-teman kita. Terakhir itu sampai di mana itu progresnya? Ya kalau untuk progres terakhir itu di meeting sebelumnya di bulan Maret ya, di bulan Februari kita kebetulan setelah membereskan PKB ya waktu itu ya kita sudah PKB karena kita ada salah satu tim perumus PKB waktu itu yang memang dibentuk untuk merumuskan PKB, dan di situ diberikan satu tugas lagi yaitu menentukan terkait daripada nilainya ya, nilai nominalnya, nilai nominal berapa sih yang akan diberikan gitu. Nah di situ kita ada pertemuan, sekali pertemuan memang kita dijatuhkan itu deadline-nya lumayan ya. Cuman karena memang sudah ada gambaran dari sebelumnya, mungkin dari teman-teman dari komisariat, karena memang timnya ini kan tim komisariat ya, dari komisariat ada 8 orang. Dari PUK-nya ada 4 orang. Nah, di situ kita memberikan masukan-masukan nih atau idenya bagaimana nilainya seperti apa. Nah, di situ muncul nilainya. Alhamdulillah kita sepakati dengan komisariat sebagai perwakilan yang sudah disepakati di meeting juga sebagai amanat meeting itu nilai nominal terendah Rp1.000. Ya, itu nilai paling tingginya itu Rp3.000 per kasus. Antara 1.000 sampai 3.000 per kasus ya? Ya, per kasus. Per kasus itu berarti kalau misalkan dalam 1 bulan ada 2 teman yang pensiun berarti 2.000, kalau misalkan 1.000 gitu ya. Misalnya dua kasus itu berarti beda nilai ya? Beda nilai. 1.000 itu 1 kasus. Ya. Kayak sama dengan bantuan duka lah ya? Kalau perhitungannya sama seperti itu. Jadi per anggota nanti kenanya per kasus ya, per kasus. Tapi itu udah diputuskan? Mulainya kapan ini? Tahun berapa? Ya kalau untuk diputuskan kemarin kita belum diputuskan ya Pak, secara ini kita sudah diputuskan, angkanya sudah. Baru angkanya. Untuk plan ini akan dijalankan kapan itu di meeting kemarin terakhir kita sudah bersepakat ya tentunya ini baru plan, memang menjadi suatu keputusan bersama, itu kemungkinan akan dijalankan di bulan Juli. Di bulan Juli kan, di pertengahan semester kedua. Jadi tapi itu per 1 Juli. Itu kapan proses? Kan harus ada informasi dong, potong payroll dong. Ya. Harus bikin surat-surat ke payroll segala itu informasi ke payroll, dan payroll setuju atau tidak itu masih ada proses kan? Ya pasti ada proses. Jadi bulan Juli itu
kesepakatan antara pengurus sama komisariat. Ya. Program akan dimulai bulan Juli potongannya. Jadi yang pensiun bulan Juli ke sana dapat. Itu dapat. Ya, sudah mulai ada potongan. Ya. Tapi itu masih ada proses dengan payroll kan, dengan perusahaan kan. Dengan perusahaan. Apakah perusahaan mau memotong atau tidak? Ya, benar sekali. Antisipasinya kalau nggak mau memotong gimana kalau payrollnya nggak mau memotong? Kalau antisipasi nanti dari payroll nggak mau memotong, ya tentunya kita akan berkesepakatan ketika ini tidak bisa, ini akan menjadi kesulitan tentunya buat kita sendiri ya. Ya kemungkinan kalau misalkan memang dari perusahaan menolak, dalam artian dengan berbagai macam tadi pertimbangan, kita juga belum tahu nih, kita belum ngobrol dengan payrollnya ya. Itu proses ya. Tapi itu kan baru proses. Ketika memang itu menjadi suatu kendala, ya mungkin nanti kita akan kembalikan lagi ke komisariat akan seperti apa skemanya seperti itu. Itu isu yang masih yang sudah disampaikan ya. Ya, yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan kok nyampe ke anggota ya. Ya mudah-mudahan nyampe. Ya harusnya nyampe. Harus nyampe. Jadi harapannya dari komisariat juga tentunya dengan segala menjelaskannya juga menjelaskan lah gitu ya. Menjelaskan. Jadi apa yang terjadi, apa yang ada di organisasi di dalam Surindo ini ya harus disampaikan gitu ya. Itu kan bagian dari, ya semoga aja komisariat pahamlah di sini untuk bisa menyampaikan ke anggota. Karena ini krusial banget Pak, terkait duit ini krusial banget ini. Ya kalau urusan duit mah memang harus hati-hati. Ya, memang seperti itu. Kayak kemarin juga pemotongan, itu kan kita hati-hati juga pada saat kita ada selesai PAT, pada saat kenaikan upah, itu kan kita hati-hati juga. Jadi kalau urusan pemotongan hak karyawan, hak anggota itu kita harus benar-benar matang ya pembicaraannya. Ya mudah-mudahan saja pada ngerti lah ya. Fungsi tujuannya kenapa harus ada uang. Satu lagi tadi kan belum dijelaskan ya, Wak ya. Apa terkait berapa aja nih nominalnya nih di PHK apa nih. Jadi kan yang kita sepakati kemarin itu ada 6 macam PHK, Pak. Ya, jadi yang pertama untuk PHK kesalahan ringan itu Rp1.000. Untuk PHK kesalahan ringan ya itu Rp1.000 per kasus ya. Terus PHK karena kesalahan berat itu Rp2.000, Pak. Kesalahan berat 2.000. Ya, kesalahan berat itu Rp2.000. Nah, untuk PHK karena unfit ini yang paling tinggi itu unfit. Itu mendapat nilai nominal yang paling tinggi itu Rp3.000. Nah, untuk yang meninggal ini Rp2.000. Nah, untuk yang pensiun itu pensiun karena usia ya. Yang karena usia yang normal. Usia pensiun. Ya, yang karena masa usia pensiun itu Rp2.000 juga. 2.000. Nah, ya, yang terakhir karena pensiun dini itu juga dapat itu Rp1.000. Berarti 7 nih item 1 2 3 4 5 6. 6 ya, ada 6 item. Ya. Tapi kalau ini item-item ini karena item-item yang memang sering terjadi ya. Ya, yang memang sering terjadi. Kalau item-item lain mah nggak dibahas ya. Karena memang item ini juga termasuk salah satu item yang ada di PKB ya, di macam-macam PKB kita. Efisiensi nggak ada ya. Efisiensi nggak ada. Karena itu ketika efisiensi siapa nanti yang akan belum tahu kita berapa orang yang akan di PHK kan gitu. Kalau pensiun dini kan pensiun ini kan ada program dari perusahaan. Iya. Artinya kan kalau pensiun ini 1.000, ya rata-rata yang ikut programnya itu misalkan 40. Ya. Berarti 40.000. 40.000. Langsung 1 bulan per bulan. Jadi misalkan itu maksimal ya. Maksimal ya. Itu maksimal. Kalau menurut saya itu maksimal. Misalkan maksimal itu kayak ada pensiun dini program. Iya. Misalkan 40.000. Ya, potongannya 40.000. Ya. Terus dipotong lagi sama COS, dipotong lagi sama bantuan duka. Bantuan duka itu sekarang rata-rata berapa? Potongan tiap bulan itu. Kalau untuk rata-rata bantuan duka sekarang itu mungkin di angka sekitar 50.000-an. 52.000 mungkin ya, ada sekitar 50 sampai 60.000 lah gitu. Ya, itu bantuan duka sama COS kalau menurut saya. Bantuan duka sama COS itu yang saya lihat sekarang itu rata-rata 50.000. Jadi kalaupun ada pensiun dini itu belum sampai 100.000 potongannya kan? Ya. Ya. Rata-rata misalkan 40.000 kan? 40.000 tambah
yang rata-rata sekarang aja potongannya rata-rata sekarang ada banduk, ada cos, Ya. itu kan 50.000, Ya. itu sekitar 90.000, 90 ribuan. kurang gitu. lebih 100.000 lah ya, Ya. tidak sampai lebih. Oke, Ya, jadi seperti itu. tidak memberatkan juga kalau menurut kita. Ya, harapan seperti itu. Kepada teman-teman rekan-rekan, kalau menurut saya hitungan saya kalau ada pensiun dini pun pensiun besar-besaran, misalkan 40 orang program pensiun ini dengan rata-rata sekarang potongan sekarang itu 50.000, itu tambah 40.000 sekitar 100 ya. Ya, seperti itu. Pak. Siap-siap. Itu nanti harus dipertimbangin disosialisasi ya. Mudah-mudahan dimengertilah sama teman-teman bahwa program ini adalah program soliditas bagi teman-teman kita yang kena PHK, apapun jenis PHK-nya yang sering terjadi. Benar sekali. Oke. Jangan lupa terakhir pesannya subscribe, komen, like, dan komen. Komen ya. Itulah ya. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngoceh. Ngoceh podcast.